Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out again free. Don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Siang Bu. Siang ya, cepat sekali ya datangnya. Alhamdulillah kondisi sekolah dan teman baik-baik hari ini Bu. Kabar sekolah, pelajaran dan teman-teman seperti apa ya saat ini? Biasa-biasa saja Bu Guru. Tapi pelajaran matematika tadi bikin pusing sekali. Iya ya, pelajaran matematika itu sering bikin pusing. Semua siswa kalau nggak suka pelajaran itu akan males untuk belajar. Ibu sangat senang sekali kamu datang di konseling ini biasa. Saya juga senang Bu. Ruang konseling individu ini nyaman dan tenang sekali. Cuaca hari ini di luar sangat gelap sekali ya, panas. Iya Bu. Panasnya luar biasa, bikin tambah pusing kepala saya. Ujian matematika kemarin hasilnya sudah keluar belum? Sudah keluar Bu, nilai saya pas-pasan sekali. Sekitar angka 70-an saja. Santai dulu ya Via, kita ngobrol-ngobrol santai hari ini. Gak usah buru-buru ya. Bu Guru, lega sekali bisa ngobrol santai begini dengan Bu Guru. Teman-teman sekelas hari ini sibuk ngapain ya? Sekarang kan mulai memasuki waktu liburan. Semua pada heboh banget ngomongin jurusan kuliah masing-masing. Kira-kira kamu mau kemana ya nanti? Masih bingung? Bingung ya. Iya. Belum kita mulai sesi konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu konseling itu apa aja. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari saya atau konselor ke kamu atau konseling secara tatap muka. Bantuannya berfokus pada apa Bu? Bantuannya berfokus pada pribadi, sosial, karir, dan belajar kamu. Nah, ini membantu kamu menjadi individu yang mengenal diri kamu sendiri dan kamu bisa mengambil keputusan secara mandiri. Sekarang saya sudah paham banget Bu. Penjelasannya sangat jelas sekali. Kalau paham lanjut ya ke di konseling ini ada 12 asas. Saya akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu asas kemandirian. Berarti kamu ketika ngambil keputusan itu benar-benar mandiri. Yang kedua, asas kerahasiaan. Ketika kamu cerita dengan terbuka, cerita kamu tidak akan saya sebarkan ke orang lain. Tetapi ketika kamu dalam kondisi bahaya, cerita kamu saya akan meminta bantuan kepada orang lain tentang masalah kamu. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Berarti kamu harus benar-benar terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang keempat itu ada asas kesukarelaan. Berarti kamu di sini itu sukarela tanpa ada paksaan. Jadi, apakah saya bercerita dengan Ibu menjamin privasi saya? Ya 100% saya akan menjamin cerita itu tidak akan tersebar kemana-mana. Kan ini kamu mau cerita ke ranah apa ya? Karir, pribadi, sosial, belajar, Karir. Berarti itu tidak ada sangkut pautnya tentang narkoba
ya. Berarti aman ya, Bu? Ibu janji tidak akan menceritakan cerita kamu. Sekarang kita buat kontrak layanan konseling individu yang resmi ya. Sesi konseling individu yang pertama ini durasi 45 menit sesuai standar jamnya ya. Fokus pada konseling ini berarti di karir ya. Betul sekali, Bu. Saya masih bingung soal pemilihan jurusan di kuliah. Oke. Jadwal selanjutnya minggu depan. Ketika sesi ini belum selesai, kita lanjut sesi depan ya. Iya, Bu. Berarti minggu depan tepatnya pada jam 10 ya. Iya, Bu. Oke. Siap ya menceritakan ceritamu? Siap, Bu. Ceritakan dong apa yang kamu pikirkan. Saya kelas 12 semester genap. Sangat bingung banget pilih jurusan kuliah yang tepat, Bu. Bingungnya persisnya seperti apa ya jurusannya? Bingungnya pilih jurusan apa ya yang ada di pikiran kamu? Saya sangat senang sekali menjahit, seperti membuat pola, membuat desain, dan lain-lain. Sejak kapan ya kamu suka membuat pola, mendesain di dunia fashion ini? Dari kelas 2 SMP, Bu Guru. Saya juara lomba jahit di tingkat kota 2 kali berlanjut. Nilai prakarya saya selalu di angka 95 ke atas. Tiap semester laporan rapor sekolah, Bu Guru. Wah, hebat sekali prestasinya ya. Terus masalah utamanya itu apa? Bapak Ibu maksa harus ambil jurusan ekonomi, katanya paling aman kerja masa depannya. Menurut orang tua kan jurusan ekonomi paling aman untuk masa depan kamu ya. Nah, kita akan menggunakan teknik trade and factor untuk menyelesaikan kebingunganmu. Teknik trade and vector counseling itu apa ya, Bu? Bisa dijelaskan lebih detail? Nah, teknik ini berasal dari teori Frank Frankson pada tahun 1909 yang terkenal paling efektif sampai sekarang. Nah, trait-mu berarti semua karakter pribadi seperti minat, bakat, kemampuan yang kamu punyai. Nah, faktornya berarti semua faktor pekerjaan yang tersedia. Trait-mu yang paling kuat yaitu kreatif menjahit, membuat pola, membuat baju, dan sangat teliti di setiap detail. Ditambah juara lomba jahit 2 kali ya. Dan nilai prakarya kamu 95 ke atas. Faktor karir yang cocok dan sempurna untukmu yaitu jurusan desain busana atau tata busana. Kalau jurusan ekonomi, trait pribadi saya cocoknya seperti apa ya, Bu Guru? Trait kamu itu sangat lemah di hitung-hitungan ya. Nah, ketika kamu mengambil jurusan ekonomi maka kamu akan stres karena banyaknya hitung-hitungan. Berarti konflikmu itu minat pribadi versus keinginan orang tua ya. Saya merasa bingung plus takut mengecewakan Bapak dan Ibu. Berarti tekananmu datang dari 2 sumber yaitu internal diri dan eksternal keluarga secara bersamaan. Yaitu traitnya itu cocok antara bakat jahit dan jurusan ekonomi formal.
jurusan ekonomi butuh kemampuan analisis angka yang menjadi kelemahan. Resiko apa yang terjadi ketika saya mengambil ekonomi di masa depan? Resiko tinggi itu seperti stres, breakout, cepat lelah, bahkan kemungkinan kamu drop out di kuliah kamu. Nah, kalau kamu ngambil jurusan jahit, 90% prospek karirmu sangat cerah dan menjanjikan. Baik Bu, sekarang saya sudah lebih yakin. Oke, hasil konseling individu ini sangat bagus kalau ikut try pribadimu sepenuhnya. Prospek karir jurusan tata busana gimana saat ini? Penjahit freelance profesional, yaitu awal karir itu gaji 5-8 juta per bulan. Tetapi ini sudah di profesional ya, kan sudah mempunyai pelanggan, jadi gajinya sekitar itu. Nah, desain busana berpengalaman lebih tinggi lagi, itu bisa mencapai 10-15 juta per bulan, sangat stabil itu. Fashion buka butik sendiri bisa mencapai 20 juta per bulan. Tetapi kamu itu harus bisa mencari hati orang-orang untuk melihat desain kamu, bisa berbisnis lah. Kalau lulusan jurusan ekonomi fresh graduate, prospek gajinya berapa per bulan realistisnya? Kira-kira kamu punya tujuan kuliah di mana dulu ya? Universitas mana yang kamu impikan? Impian saya berkuliah di bidang desain di Universitas Malang. Pilihan yang tepat. Desain busana lulusan kerja 85% dalam 6 bulan pertama. Berarti kamu kan tanya di ekonomi berapa ya realitasnya ya tadi. Nah, akuntan ekonomi aman 6-10 juta, tapi passion kamu bisa breakout dalam 2 tahun pertama bekerja. Kamu berani nggak ngomong ke orang tua? Nggak berani. Oh, berarti kita latihan terlebih dulu ya cara ngomong ke orang tua agar kamu berani dan tidak takut. Saya siap latihan sekarang juga Bu. Oke, berarti kamu ngomong dulu ya. Anggap saya sebagai Bu, passion sejati saya itu jahit baju dan desain gaun cantik, unik, modern. jahit cuma hobi biasa. Ambil ekonomi dulu yang paling aman karirnya. Bu, ini lihat foto jahitan hasil tangan saya yang juara lomba kota 2 sekali. Ya, bagus sekali. Sekarang lanjut kedua ya, bicara ke bapak kamu. Kamu duluan yang mulai. A. Trait bakat alami saya sangat cocok, jurusan dunia jahit, fashion, kreatif. Ekonomi itu jurusan anak pintar dan cerdas. Jahit mah biasa aja kok. A. Fashion, gabung desain kreatif sama bisnis marketing online modern. Bukti sukses nyata desain lokal Indonesia mana yang bisa dipercaya. Nah, mantap sekali Via. Kita roll ke 3. Sukses besar pada hari ini ya. Nah, minggu depan jam 10 pagi sesuai kesepakatan tadi ya. Jangan lupa datang. PR tugas praktis minggu ini apa saja Ibu Guru yang harus saya kerjakan? Tugas pertama yaitu foto 5 jahitan plus lengkap dengan prestasi kamu. Tugas kedua
saja. Jogdes minimal 5 posisi jahit terbaru. Yang ketiga, latihan tadi itu diungkapkan ke orang tuamu ya pada saat kumpul. Semua tugas PR saya targetkan selesai belum minggu depan, Bu. Bahwa hasil penjualan yang kamu upload di IG ya, dan bahwa juga desain yang kamu upload ke IG yang kamu jual itu, dan berapa untung bersihnya. Siap, Bu. Target minggu ini untung minimal 1 juta dari penjualan online shop. Oke, evaluasi progres konseling minggu depan saya akan cek kembali. Saya komitmen 100%, Bu Guru. Pasti semua tugas selesai dengan hasil terbaik. Sesi konseling individu ini resmi selesai dengan hasil yang sangat baik sekali. Bu Guru, sekarang pikiran saya jadi sangat lebih jernih dan jelas sekali. Nah, teknik track alami plus faktor karir sudah jadi jalan tepat di masa depan yang cerah. Jumpa lagi minggu depan pada jam 10 dan jangan sampai telat ya. Semangat eksekusi PR yang sudah kita rencanakan tadi ya. Insya Allah, Bu. Mulai malam ini saya langsung kerjakan foto jahitan terbaik. Ibu dukung 100% buat kesuksesan masa depan yang genting. Oke, ketika pulang hati-hati ya di jalan, jaga kesehatan karena cuacanya tidak mendukung. Baik, Bu. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya tadi. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.